Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bagaimana kabar Pak Ibu? Sehat? Pagi-pagi dapat rezeki ya, kedatangan Ustadz dari Jakarta ya. Ini Ustadz dari Jakarta juga ini Pak. Saya kemarin sampai dari Jakarta, iya. Jadi pakai pesawat ke sini nih. Tadi kemarin siang menjelang sore saya datang dari Jakarta, nganter anak istri, kemudian balik lagi ke sini. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dari setiap keadaan kita. Baik. Kita lanjutkan membahas surat yang baru. Setelah kemarin menghatamkan surat At-Tariq, ya. Sekarang kita bahas surat Al-Buruj. Marilah kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Kemudian surat Al-Buruj mungkin sampai ayat 9 saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdudin nari dzatil waqud. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض Wallahu ala kulli syai'in syahid. Sadaqallahul azim. Surat Al-Buruj mungkin dikatakan surat yang termasuk surat yang sedih ya. Termasuk surat yang isinya itu sangat membuat kita sedih. Karena bercerita tentang pembantaian, genosida. Bukan hanya pembantaian ya, genosida, penghabisan, pembunuhan orang-orang yang beriman di zaman dahulu sebelum kedatangan Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang masuk surga bareng-bareng lewat jalur mati syahid berjamaah. Ya, jadi ketika baca surah Al-Buruj itu perasaan kita itu sedih gitu. Sedih tapi sebenarnya mereka menjemput kematian dengan jalur syahid. Mereka sudah ditempatkan di tempat yang mulia.
Seolah-olah surat Al-Buruj menjadi surat yang mengajarkan satu kaidah kepada kita sebagai pembaca Al-Quran, bahwasanya memanglah di dalam perjuangan kita beriman kepada Allah, bertauhid, berislam itu memang ada saja orang-orang yang dengki, benci, memerangi, bahkan membunuh, hanguskan. Ya. Kata kunci dari surah Al-Buruj itu ada kata-kata ashabul ukhdud. Ya. Keywordnya untuk memahami surat Al-Buruj ada pada kata-kata ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud ini maksudnya kisah ashabul ukhdud. Kisah ashabul ukhdud. Di dalam Al-Quran banyak kisah ashab. Ada ashabul kahfi di surat Al-Kahf. Ada ashabul fil di surat Al-Fil. Ada ashabul maimanah, ashabul masy'amah, golongan kanan dan golongan kiri. Ada sahibul hut. Ashab itu jamaknya, tunggalnya sahib, yaitu kisah Nabi Yunus alaihi salam. Ya. Kemudian ada ashabul jannah, pemilik kebun raya di surat Al-Qalam. Nah, kali ini ada ashabul ukhdud, pemilik parit. Ukhdud jamak dari khad. Khaddun artinya parit yang dalam. Jamaknya ukhdud. Ashabul ukhdud mananya yang memiliki parit-parit atau yang menggali parit-parit besar. Baik. Banyak hadis yang menerangkan siapa yang dimaksud dengan ashabul ukhdud ini. Ya. Setidaknya saya menemukan 5 ashabul ukhdud. Ya, setidaknya saya menemukan dalam tafsir Qurtubi ada 5 ashabul ukhdud. Berbeda dengan ashab yang tadi sebelumnya dalam Quran, cuma satu tokoh saja atau kelompok saja. Tapi ashabul ukhdud ini banyak. Ya. Satu, pendapat Ibnu Abbas, ashabul ukhdud adalah penduduk atau raja Najran yang beragama politeisme atau pagan. Najran itu di mana, Ustaz? Najran itu dulu masuk wilayah Yaman Utara. Sekarang Najran itu masuk ke wilayah perbatasan Saudi dan Yaman. Ini masuknya Saudi. Jadi paling selatannya Saudi itu daerah namanya Najran. Dulu agama di situ adalah ahlul kitab Nasrani. Kemudian ashabul ukhdud yang kedua adalah riwayat Ali mengatakan penduduk Habasyah. Ya. Ikrimah tabi'in, Imam Ikrimah mengatakan Sijistan. Ya. Kemudian ada yang mengatakan, Muqatil mengatakan di Syam. Ya. Imam Muqatil bin Sulaiman mengatakan mereka adalah penduduk Syam. Berapa tuh? Ada 4 ya? Ada 4 ya, maaf, ada 4. Jadi ashabul ukhdud ini pemilik parit, yang parit itu digali dengan panjang, berapa panjangnya? Panjangnya itu 40 zira', lebarnya itu 12 zira'. 1 zira' 46,2 cm. Jadi panjang paritnya itu 18,5 meter. Kemudian dalamnya itu 5,5 meter. Lumayan Bu ya. Dan parit itu enggak satu, banyak. Dalam riwayat 7 dibikin, 7. Parit itu diisi dengan api, tinggi apinya 20 meter. Tinggi apinya 20 meter. Kemudian orang dilempar di sana. Orang yang beriman, orang Islam dilempar di sana. Dan ini kejadiannya tidak satu, sekali lagi Imam Qurtubi menyebutkan ada
4 tempat atau 5 tempat ya, di dunia. Ya. Namun riwayat yang paling populer, yang paling sering dikutip oleh ahli tafsir adalah riwayat yang pertama dari Ibnu Abbas, yaitu penduduk Najran. Itu yang paling komplit. Kenapa itu paling banyak dikutip? Karena riwayatnya paling lengkap dan paling panjang hadisnya. Ini saja di kitab ini 1 halaman lebih hadisnya saja. Baik. Jadi surat Al-Buruj ini surat yang penting dipelajari. Surat yang ke-27 turun kepada Rasulullah SAW, turun setelah surat Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha wal qamari iza talaha. Kemudian turun surat Al-Buruj, dan ulama sepakat dia turun di Mekah atau sebelum Nabi hijrah. Allah bersumpah, surat ini dimulai dengan sumpah, was-samai zatil buruj wal yaumil maw'ud wasyahidi wa mashhud. Ada 3 ayat. Qutila ashabul ukhdud, ayat yang keempat itu jawab sumpah. Ayat 1 sampai 3 itu adalah sumpah. Allah bersumpah, wow, di situ wow qasam, demi as-sama, langit, zatil buruj. Sama di sini maknanya langit, bukan yang lain. Zat artinya yang memiliki. Demi langit, kata Allah. Lagi-lagi Allah bersumpah dengan makhluknya yang paling besar, yaitu langit. Langit sebagai wadah tempat, waktu sebagai wadah kejadian. Wal asri, demi masa, karena masa adalah wadah kejadian. Was samai, demi langit, karena langit adalah wadah materi, makhluk yang luasnya sampai sekarang wallahu a'lam bishawab, dan berlapis-lapis, ada 7 lapisan. Dan Allah bersumpah dengan langit karena keagungannya, kebesarannya. Kemudian di sini beda dengan surat Al-Tariq yang kita bahas, At-Tariq yang kita bahas sebelumnya, was-sama'i wat-tariq. Kemudian was-sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sada'. Baik, langit yang memiliki hujan dan bumi yang memiliki tanam-tanaman. Di sini langit yang memiliki al-buruj. Al-buruj di sini ada 4 pendapat. Apa makna al-buruj? Pendapat yang pertama, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan menurut bahasa Arab, orang Arab kalau mendengar kata buruj, maknanya adalah al-qusur, istana. Al-qasr artinya istana, qusur, istana-istana. Demi langit yang memiliki istana-istana. Demi langit yang memiliki istana-istana. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian berada di istana-istana yang kuat, atau benteng-benteng yang kuat. Ya, bisa bermakna istana atau benteng. Karena dulu istana itu dalam benteng. Raja bikin istana, pasti dipagari itu benteng. Kemudian yang kedua, dan ini banyak juga dikutip oleh ahli tafsir, makna al-buruj adalah al-manazil, orbit. Manazil, tempat beredarnya bintang-bintang. Jadi demi langit yang memiliki tempat peredaran bintang-bintang. Ya. Kemudian yang ketiga, an-nujum. Al-buruj maknanya an-nujum alias bintang itu sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan benda-benda yang luar biasa yang di langit, tidak di bumi. Ya. Benda-benda asteroid luar biasa. Yang ketiga, yang keempat, al-buruj maknanya ialah al-khalqu al-hasan, yaitu makhluk Allah yang bagus, yang indah-indah. Di was-sama'i dzatil buruj, demi makhluk Allah yang langit yang memiliki benda-benda yang indah. Itu makhluk-makhluk yang indah. Namun para mufassir umumnya menafsirkan al-buruj adalah bintang atau tempat beredarnya bintang-bintang, atau tempat-tempat yang indah, istana-istana yang ada di langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
Kemudian wal yaumil mau'ud, dan demi hari al-mau'ud yang dijanjikan. Allah bersumpah dengan hari wal yaum al-mau'ud, demi hari yang dijanjikan. Di sini ulama sepakat makna yaum di sini atau yaumul mau'ud adalah hari kiamat. Dan demi hari kiamat. Jadi ada yang lebih agung dari langit, ada hari kiamat lebih dahsyat lagi. Langit bakal hancur, tidak akan terjadi kiamat kecuali langit, bumi hancur semuanya. Dia Allah bersumpah wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan. Jadi saya sering ngasih tahu jemaah, hari yang dijanjikan ini hari H yang paling besar. Kemudian wa syahidin wa mashhud, dan demi syahid dan mashhud. Syahid secara bahasa artinya yang menyaksikan. Mashhud secara bahasa artinya yang disaksikan. Dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Wa syahidin wa mashhud. Nah, disinilah banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama apa yang dimaksud dengan syahid dan mashhud. Ya, ada 3 istilah tuh dalam agama kita, syahid, mashhud dalam ayat ini, dan ada kata syahid, orang yang meninggal di medan perang dalam perjuangan Islam, namanya mati apa Bu? Nah, mati syahid, panjang, haknya yang panjang. Jangan sampai salah sebut. Syahid. Ini orang yang meninggal mati syahid, jamaknya syuhada. Syahid. Kalau di ayat tadi apa? Syahid dengan mashhud. Wa syahidi wa mashhud. Kalau syahid maknanya 2 ini. Langsung 2 ini maknanya. Orang mati syahid, orang meninggal statusnya syahid, mendapatkan syahadah, jamaknya syuhada. Orang yang mati syahid itu dia sebagai syahid sebagus mashhud. Ya. Karena wazan fa'il dalam bahasa Arab, fa'ilun bisa bermakna fa'il atau bisa bermakna maf'ul. Jadi orang yang mati syahid, dia yang menyaksikan dan dia disaksikan. Dia menyaksikan apa? Pahala yang besar yang Allah berikan kepada dia. Dia masyhud, kenapa? Karena dia disaksikan seluruh makhluk nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan dia meninggal bagaimana. Jadi contoh, jadi suatu kebanggaan. Jadi orang yang mati syahid maknanya adalah syahid dan masyhud sekaligus. Karena dalam wazan fa'il dalam bahasa Arab bisa bermakna isim fa'il atau isim maf'ul. Yang pernah belajar bahasa Arab ngerti nih. Jadi apa, kalau kita ketemu ayat katanya syahid, maknanya apa itu Pak Ibu? Maknanya orang yang mati syahid itu bisa bermakna syahid dan masyhud sekaligus. Dia menyaksikan syahid dan disaksikan sekaligus. Baik. Atau syahid bermakna hiperbol dari syahid, atau bermakna hiperbol dari masyhud. Ya. Kenapa orang mati syahid disebut syahid? Karena dia menyaksikan pahala yang besar yang Allah berikan. Kenapa orang mati syahid disebut masyhud? Karena dia disaksikan oleh seluruh makhluk atas prestasi amalnya di hari kiamat. Baik. Kemudian apa yang dimaksud dengan syahid di sini? Saya sebutkan ada 5 pendapat. Menurut Imam Qurtubi, asy-syahid di sini Allah. Wa syahid yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Quran Allah mengatakan diri beliau, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah itu sebagai saksi. Yang menyaksikan, yang benar-benar syahid, hakikatnya hanya Allah. Tidak ada syahid saksi yang lebih tahu, lebih paham, lebih valid
lebih akurat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah syahid. Allah taala firman, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah." Ya. Katakanlah, ada enggak persaksian yang lebih besar daripada persaksian Allah Subhanahu wa taala? Syahidun baini wa bainakum. Allah lah saksi di antara aku dan kalian. Di surah Al-An'am. Baik. Kemudian yang masyhud siapa? Makhluk. Jadi Allah syahid, yang menyaksikan, yang disaksikan makhluk. Seluruh selain Allah itu masyhud, yang disaksikan. Baik. Tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, Asy-syahid yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Wahai Muhammad, kata Allah dalam surah An-Nisa, bagaimana nanti kalau di hari kiamat kelak kami datangkan setiap umat itu saksi-saksinya. Maksudnya ialah nabi-nabi mereka. Dan kami jadikan engkau sebagai syahid, saksi atas seluruh umat-umat terdahulu. Jadi Nabi Muhammad SAW dan para nabi itu syahid. Masyhud umatnya. Ini tafsir yang keberapa, Bu? Kedua. Jadi yang bersaksi di hari kiamat nanti yang pertama adalah para nabi dan rasul. Ya Allah, saya telah menyampaikan risalah Islam. Setelah memperjuangkan Islam, saksikan ya Allah. Masyhud yang dipersaksikan adalah umatnya. Tafsir yang ketiga, syahid adalah umat Muhammad SAW. Ya. Wa ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami menjadikan kalian, wahai umat Nabi Muhammad, sebagai saksi nanti di hari kiamat. Jadi awak kubu salallahnya, Pak Ibu, kita umat Nabi Muhammad ini nanti umat yang paling terakhir, tetapi menjadi syahid umat terdahulu. Baru cara itu. Syahid kok biasanya yang menjadi saksi kan yang mencalian, Pak Ibu ya. Yang melihat, yang mendengar, yang memiliki bukti, lalu dia menjadi saksi. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana umat Muhammad SAW, umat yang paling terakhir datang, kemudian menjadi saksi? Gimana tuh Pak Ibu? Kita menjadi saksi atas umat Nabi Musa, kita menjadi saksi atas umat Nabi Yusuf, umat Nabi Nuh, umat Nabi Adam, umat Nabi lain-lain, semuanya, umat Nabi Isa. Wah, paling terakhir, kita paling terakhir, tapi kita jadi saksi. Gimana tuh? Ada yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. 1 kotak makanan. Ada Bu, bisa jawab? Kita umat terakhir, tapi kita nanti orang Yahudi akan komplain, ya Allah, Musa nggak nyampain risalah. Umat Nabi Isa akan komplain, ya Bani Israel yang di zaman Nabi Isa, umat Nabi Isa itu akan komplain, Nabi Isa itu nggak menyampaikan risalah. Nabi Nuh itu nggak berdakwah, seluruh umat itu protes nanti di hari kiamat. Sehingga Allah memanggil, mana umat Muhammad? Mana umat Muhammad? Maka muncullah kita, umat Muhammad SAW, kita menjadi saksi. Ya Allah, kami bersaksi, Nuh telah menyampaikan dakwah. Kami telah bersaksi, Musa menyampaikan dakwah. Isa telah menyampaikan dakwah. Zakaria telah menyampaikan dakwah. Ayub telah menyampaikan dakwah. Yunus telah berdakwah. Semua nabi kita bersaksi atas nabi beliau. Maksudnya seluruh nabi itu telah berdakwah. Kok bisa wak disaksi? Emang ibu mencari Nabi Musa? Gimana Bu? Betul sekali. Wah, yo luar biasa ibu-ibu pengajian. Nih, kuenya bagi-bagi lah Bu ya. Aduh, 3. Betul, kita menjadi saksi karena kita memegang Al-Quran. Ya Allah, kami membaca dalam Al-Quran bahwasanya engkau menyuruh Musa berdakwah pada Bani Israel, Nabi Nuh kepada umatnya, Nabi Isa pada seluruh nabi kita sebut, kita pelajari dalam Al-Quran, sehingga kita bisa menjadi saksi karena Al-Quran kitab satu-satunya yang valid. Kitab yang lain telah dipalsukan. Kita beriman dan mempelajari Quran bisa menjadi saksi pada hari
kiamat. Wa syahidin, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyhud seluruh umat-umat sebelum kita. Makanya umat Nabi Muhammad duluan masuk surga. Ya, datang paling terakhir tapi duluan masuk surga. Kenapa? Karena Al-Qur'anul Karim. Tapi bisa jadi saksi kalau belajar Quran. Kalau tidak belajar Quran, wallahu alam. Bisa enggak jadi saksi itu? Emang baca kata Allah, bingung enggak baca. Susah. Baik. Itu tafsir yang keberapa Pak Ibu? Yang ketiga. Yang keempat lagi? Iya betul. Yang keempat lagi. Syahid maksudnya ialah yang menyaksikan, yaitu adalah segala sesuatu yang menjadi saksi pemberat atau pembela di hari kiamat. Segala sesuatu yang menjadi saksi pembela atau pemberat pada hari kiamat selain mulut manusia. Jadi segala sesuatu Allah mampukan untuk berbicara menjadi saksi, baik itu saksi pemberat atau saksi pembela. Seluruhnya kecuali mulut manusia. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hari itu kami kunci mulut semuanya. Yang menjadi saksi adalah aydihim wa arjulihim, tangan, kaki, ya. Bumi yang menginjak. Bumi yang diinjak, anggota badan seluruhnya, kulit. Yang pertama kali bersaksi itu adalah daging paha sebelah kiri. Dalam riwayat, daging paha sebelah kemudian apa lagi? Semuanya. Semua yang Allah suruh berbicara. Jadi tidak kurang saksi, jangan cameh Bapak Ibu. Tidak kurang saksi. Awak surang Ustaz, awak dizalimi, nak ada yang mencari orang pelaku itu, tidak ada yang melihat awak. Jangan khawatir. Allah SWT tidak kurang saksi pembela itu nanti dari kiamat. Jadi ketika dibacakan wa syahidin wa masyhud, orang yang zalim ketakutan. Orang yang beriman pada Allah akan terhibur. Kenapa? Karena saksi Allah itu tak akan pernah kurang. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Baik. Masyhud yang dipersaksikan yaitu yang di sidang, yang kita. Yang di sidang itu manusia, itu masyhud. Yang bersaksi tadi adalah seluruhnya, termasuk juga hewan-hewan. Menjadi saksi, hewan-hewan. Ya, bumi yang kita injak, tangan, kaki, kulit, semuanya bisa berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Termasuk diri kita sendiri. Kecuali mulut. Mulut tidak laku, tidak boleh ngomong lagi. Nanti bohong. Betul. Jadi apa yang harus dilakukan sekiranya ada hal yang memberatkan dan ada pula hal yang merugikan. Sebaiknya apa yang kita lakukan untuk hak yang meringankan. Bagus. Bagaimana supaya kita banyak saksi yang memberatkan, saksi yang membela dan kurang-kurang saksi yang memberatkan. Termasuk kita juga bisa jadi saksi atas orang lain. Misalnya ada orang yang banyak pahalanya, nyaris masuk surga, kemudian kita stop karena kita dizolimi, kan gitu. Maka di saat itu kita menjadi syahidin dan dia masyhudin perbuatannya. Berarti kurang-kurangi zolim pada orang. Jangan sampai berbuat zolim pada siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak langkah-langkah kaki kepada kebaikan dan sholat sunnah di tempat-tempat yang kita kunjungi. Ya. Apa kata Allah dalam surat? Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Ya. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi bicara tentang beritanya. Maksudnya menjadi saksi. Ya Allah, si fulan dulu ketika hidup
berjalan di jalan ini, senang mengaji di Masjid Al-Hakim. Nah, itu menjadi saksi. Langkah kita ke masjid, majelis ilmu, itu menjadi saksi pembela. Nah, jadi kurang-kurangi langkah ka tampenan, burua banyak-banyak langkah kaki yang ke tempat yang bagus. Banyak teman-teman yang soleh, kurangi kawan-kawan yang toksik kecil muda gini. Nah, kurang-kurangi lah tuh. Kawan-kawanan merusak, aja anda lah. Kalau kawan-kawan yang soleh berbanyak akan menjadi saksi dan memberi syafaat nanti di hari kiamat. Itu caranya mungkin, Pak. Termasuk juga lembaran buku yang kita bola-balik ini, Pak Ibu. Oh, saksi nanti nih. Ya. Jadi kalau kita paham hakikat ihsan itu bahwasanya banyak yang bersaksi pada hari kiamat, maka seluruh yang kita pakai termasuk baju jilbab ibu pakai kini itu bersaksi pada hari kiamat nanti. Ya, akan bersaksi menjadi pembela atau pemberat ya. Baik. Kemudian tafsir yang ke apa lagi? Yang kelima. Syahidin maknanya ialah al-malaikah al-hafazah. Malaikat-malaikat yang dinas menjaga manusia. Lahu muaqibat min baini yadayhi wa min khalfihi, dan mereka memiliki malaikat-malaikat yang selalu mengiringi mereka di depan, di belakang, kiri, kanan, yang mencatat amal mereka, ya. Yahfazunahu min amrillah, yaitu malaikat hafazah namanya. Ya. Bukan malaikat raqibun atid, bukan. Raqib itu sifat mereka yang senantiasa mengawasi, bukan nama mereka. Kalau istilahnya itu adalah hafazah, malaikat al-hafazah. Baik. Jadi wasyahidin wa masyhud itu para malaikat yang senantiasa menjaga. Kemudian masyhud yang disaksikan yaitu manusia. Baik. Tafsir yang keberapa Pak Ibu? Kelima itu ya. Yang keenam saya bilang aja dan lain-lain. Kenapa? Karena riwayatnya sangat banyak, mau diuraikan satu-satu gitu kan. Nih, saya uraikan, saya sebutkan ya. Abu Hurairah mengatakan syahid maksudnya hari Jumat. Masyhud artinya hari Arafah. Nah, banyak kan? Banyak sekali dan lain-lain sajalah. Intinya begitu. Ya. Kemudian qutila ashabul ukhdud. Nah, kita masuk ke jawab sumpah. Jawab sumpah itu lebih penting daripada sumpah. Karena sumpah itu wasilah. Sekarang saya tanya, mobil mahal apa sih mereknya? Pajero itu mahal itu, Bu. Tapi mahal ya, boleh kita beli lah. Lexus lah ya. Mobil mahal itu yang mahal sebenarnya mobilnya atau orangnya? Yang mahal orangnya. Ya. Jadi karena mobil itu wasilah yang menghantarkan orang di dalamnya. Kan begitu, Pak? Jadi sumpah itu wasilah yang diantaranya itu apa? Jawab sumpah. Jadi ibaratnya 3 ayat pertama was-sama'i dzatil burud wal yaumil ma'ud wa syahidin wa masyhud itu wasilah yang mengantarkan isi kaji itu apa sebenarnya? Substansinya apa? Isinya apa? Qutila ashabul ukhdud. Binasalah ashabul ukhdud itu kata Allah. Yang ngomong Allah lah ya. Kata Ibnu Abbas kalau ada lafaz qutila secara bahasa qutila itu artinya dibunuh, dihabisi. Qutila ada kata qatala yaqtulu fa huwa qatil fadzaka maqtul. Jadi qutila dibunuh. Tapi maknanya kata Ibnu Abbas, pakar tafsir dari sahabat, kullu syai'in fil Qur'ani qutil fa huwa lu'in. Setiap ada lafaz qutila dalam Quran maknanya lu'in, dilaknat. Apa makna laknat? Dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi Allah mengecam setiap bentuk kezaliman, pembunuhan, apalagi pembunuhan massal. Qutila ashabul ukhdud. Celakalah, binasalah, habislah, terlaknatlah. Allah jauhkan dari kasih sayangnya bagi siapa? Ashabul ukhdud. Orang-orang yang menggali parit. Menggali parit ini maksudnya bukan menggali parit
Di rumah we parit, oh terlaknat lu, aku nak boleh, bukan begitu. Menggali parit ini adalah ada sejarahnya, yaitu orang-orang raja-raja zalim yang menggali parit sekian, dibikin api di situ, yang kita sebutkan tadi tingginya saja 20 meter, lebarnya sekian, dalam paritnya ke dalam, kemudian dilemparkan orang-orang beriman di situ. Jadi kita harus wajib menampakkan sifat permusuhan terhadap kezaliman. La udwana illa 'alaz zalimin. Ya. Apalagi yang dizalimi itu saudara-saudara kita. Karena Allah sendiri mengatakan qutila ashabul ukhdud. Sungguh celaka, binasa, habislah orang-orang yang menggali parit untuk mengazab orang-orang Islam. Baik. Jadi sekali lagi, ashab maknanya sangat banyak dalam bahasa, bisa yang punya, yang memiliki, ya. Di sini maknanya yang menggali, memiliki, membuat parit itu. Ukhdud jamak dari khad yang artinya asyaqqul azim al-mustatil. Itu lubang yang dalam, sangat dalam, besar, dan dia memanjang seperti persegi panjang. Kalau saya boleh gambarkan beginilah kira-kira ya. Tidak ada penghapus. Di mana, Pak? Oh iya. Oh iya, canggih ya. Kalau di zaman Saisu, penghapus papan itu kan ditaruh di sini. Itu debunya sudah 3 cm. Jarang dibersihkan. Nomornya sudah Pak Ibu ya? Kehapus ya semua. Jadi dia bentuk persegi ya. Nah ini dalam ini. Dalamnya saya tidak jumpai berapa dalamnya. Angkanya ya. Tapi di berapa Pak Ibu? 18,5 meter. Lebarnya 5,3 meter. Kurang lebih begitu ya. Nah ini dimasukkan api ya. Ini parit. Ini tanah. Ini ilustrasi ya. Ini apinya sudah menggelegar di sini. Sudah menyala tinggi sekali. Nah, itulah gambarannya. Ini yang disebut dengan al-khad. Al-khad itu parit dalam yang melebar panjang. Ya, ini kurang panjang sebenarnya, ini 20 meter ya. Berarti lebih panjang lagi ini. Seginilah. Nah, itulah kira-kira. Tuh panjang ya. Nah, itu dilemparkan orang ke sana ke dalam. Al-khad. Jamaknya ukhdud. Dan ini tidak satu Pak Ibu, ada 7. Ada 7 buah kali 7 buah. Dan kejadiannya tidak di satu tempat, tidak di Najran saja, tetapi ada di 4 tempat. Di Faris, kemudian di mana lagi? Di Syam, di Habasyah. 5, satu lagi di Konstantinopel, di Turki. Di Afrika, di timur ada di Faris oleh Bukhtanasarah atau Bukhtanesar, raja yang keji juga, dan di Najran, di Yaman. Baik. Kemudian jawab sumpahnya adalah qutila ashabul ukhdud, yakni an-nari dzatil waqud, yaitu api yang memiliki waqud. Waqud itu artinya adalah al-hatab, kayu yang jadi bahan bakarnya. Idhum 'alaiha qu'ud, tatkala mereka itu duduk di atasnya. Jadi mereka ngeliatin, nonton gitu. Qu'ud itu duduk. Qa'ada artinya duduk. Qu'ud mereka itu benar-benar duduk. Ya. Ngapain duduk? Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Syuhud artinya benar-benar nyaksiin, nonton. Psikopat mereka ini. Jadi mereka orang-orang kafir itu nonton di sekitarnya, nontonin duduk, nonton orang-orang dilempar ke dalam api. Baik. Saya akan membacakan kisahnya, kisah Ashabul Ukhdud ini.
menurut riwayat, seluruh riwayat saja saya kombinasikan, tetapi ini kejadiannya saya ambil satu saja yang ada di kota Najran. Baik. Jadi kota Najran ini memang salah satu wilayah Yaman kuno. Yang mana Yaman itu kan penguasanya berganti-ganti. Pernah dikuasai oleh Yahudi juga Najran itu, pernah dikuasai juga oleh orang-orang Nasrani, pernah juga dikuasai oleh orang-orang pagan, paganisme, penyembah berhala. Ya. Ada yang mengatakan penyembah dirinya, Tuhannya, rajanya. Ya. Kejadian ini terjadi pada tahun 40 tahun sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lokasinya di Najran. Kejadiannya 40 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW muncul di Mekah. Berarti tahun berapa tuh? Tahun 530-an Masehi. Tahun 530-an Masehi di Najran. Kemudian raja yang memimpin daerah situ namanya Yusuf bin Syarahil Al-Himyari. Namanya rancak, karangain rancak. Yusuf bin Syarahil bin Tubba Al-Himyari dari suku Himyar. Dia mengaku Tuhan. Jadi ngaku Tuhan pun tidak Firaun sih, Bapak Ibu. Ada Namrud, ada juga Yusuf bin Syarahil dari kerajaan dari daerah Najran. Baik. Hadisnya cukup panjang, mohon bersabar ya Pak Ibu ya. Siap mendengarkan? Hadis ini diriwayatkan oleh para ulama, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Jadi hadis ini cerita bukan cerita yang berdasarkan riwayat yang lemah ya, tapi hadisnya sahih. Ya, dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi pernah bercerita. Jadi Nabi langsung cerita. Ini mungkin riwayat cerita yang terpanjang yang pernah Nabi bercerita. Ya, saya bacakan satu-satu, saya terjemahkan. Nabi bersabda, kana malikun fiman kana qablakum. Dulu ada seorang raja sebelum kalian, itu 40 tahun sebelum beliau lahir, belum munculan Nabi Muhammad SAW. Wa kana lahu sahiran, dia memiliki seorang penyihir. Dan itu memang kebiasaan di zaman dahulu. Ada raja, ada penasehat. Penasehatnya itu dari kalangan penyihir. Begitulah kira-kira. Falamma kabira qala lil malik, ketika penyihir itu sudah tua renta, sudah gaek sekarang masuk ke bahasa Indonesia ya Bu ya. Gaek sudah masuk ke bahasa Indonesia. Jadi saya ngomong gaek itu bahasa Indonesia itu. Hah? Tahu? Itu ala jaleh bahasa Indonesia. Ya. Kalau bahasa Quranjinya old. Ya. Ketika tukang sihir itu sudah tua, inni qad kabir tuh. Dia berkata kepada raja, wahai raja, saya sudah tua. Faba'as ilayya gulaman wa'allimuhu sihra. Tolong pilihkan kepada saya, carikan seorang pemuda untuk saya ajarkan, saya wariskan ilmu sihir ini. Untuk nanti pemuda ini jadi pendamping penasehat raja, kan begitu. Jadi tukang sihir tersebut ada kaderisasi. Masa Quran tidak ada kaderisasinya? Ya. Kalah lo dari tukang sihir kan? Wahai raja, saya sudah tua. Ntar lagi saya meninggal. Saya butuh seorang yang ingin saya kader. Ya. Tolong carikan seorang pemuda yang bisa kayak saya kaderisasi. Saya ajarkan, saya wariskan ilmu. Karena sihir itu memang ilmu. Makanya dalam Quran yu'allimuna an-nasa sihra. Dan dia, malaikat Harut dan Marut itu mengajarkan, setan-setan itu mengajarkan mereka sihir. Sihir itu ilmu, salah satu cabang ilmu. Ya. Tapi ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang berbahaya. Ya. Nabi pun mengatakan u'allimuhu sihra. Akan kuajarkan dia ilmu. Jadi ilmu, namanya ilmu pasti ada strukturnya. Ya. Ada pembelajarannya, tahapan-tahapan belajarnya. Jadi sihir itu memang, jadi betul juga itu novel apa namanya, Harry Potter, ya. Harry Potter itu ada benarnya itu.
Ada universitas apa? Sihir itu ya. Memang ini ilmu, disiplin ilmu itu sihir itu. Tapi saya tidak tertarik belajar. Baik. Bangsa yang paling senang mempelajari sihir ini Bani Israel. Wattaba'u ma tutla alaihim apa? Ma taslu syayatin ala mulki Sulaiman. Bani Israel yang paling menguasai ilmu sihir. Ya, asalnya dari Babilonia. Faba'asa ilaihi gulaman yu'allimuhu. Kemudian raja itu memilih seorang pemuda untuk diajarkan ilmu sihir. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Jadi pemuda ini berjalan dari rumah ke rumah tukang sihir ini. Di tengah perjalanan itu dia bertemu seorang rahib. Rahib itu istilah ahli agama Nasrani di zaman dahulu yang beribadah menyendiri, beribadah membaca Injil, itu maksud rahib itu. Mereka tidak menikah, mereka fokus hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan rahib itu sudah tidak boleh lagi, haram hukumnya di syariat umat Nabi Muhammad SAW. Kalau zaman dulu boleh. Rahib itu adalah orang-orang yang menyendiri, memutuskan hidup dari memutuskan dunia, kemudian dia berfokus membangun tempat ibadah, berfokus untuk ibadah membaca Injil atau Taurat. Itu ada di zaman sebelum zaman Muhammad SAW. Kalau sekarang jadi rahib sudah tidak boleh. Itu bayang ilustrasinya Pak Ibu ya, saya bikinlah. Anak itu namanya Abdullah bin Nasir. Abdullah bin Nasir. Kalau ini Bapak Yopi Nasir. Ya, ini rumahnya. Ini rumah si pemuda itu. Ini tempat dia belajar sihir, misalnya. Ya, ini tukang sihir di sini. Dia berjalan dari rumahnya. Di tengah perjalanan ternyata dia melihat tempat ibadah. Di situ ada rahib. Nah, rahib ini membaca Injil dan dia tertarik. Injil itu kayak Quran kita sekarang lah. Jadi dia PP ya, pulang pergi setiap hari dia sekolahnya sihir tapi. Nah, dia ini tukang sihir, belajar di sini. Tapi di tengah perjalanan dari rumahnya ke rumah pesihir ini ketemu sama rahib ahli ibadah, lalu dia tertarik mendengarkan Injil. Itu ilustrasinya. Baik. Nama pemudanya adalah Abdullah bin Nasir. Ya. Ada yang mengatakan selain itu. Ya. Nama penyihirnya siapa Ustaz? Tidak tahu, tidak disebutkan. Ya. Sampai mana tadi? Kemudian fakana fi tariqihi idza salaka rahibun. Di tengah perjalanan ternyata ada rahib. Kemudian faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu. Dia duduk anak muda nih. Pemuda ini duduk mendengarkan ucapan atau nasihat daripada rahib itu. Dalam riwayat dia mendengarkan Injil. Jadi baraknya ke pemuda, iko rumah penyihir di tengah-tengah Masjid Al-Hakim. Ini pai ka berajat sampai tukang sihir, ternyata duduk awak di pengajian dulu gitulah kira-kira. Nantilah kita ke sininya, gitu kan. Baik. Kemudian fa'ajabahu, dia kagum dengan nasihat atau bacaan Injil tersebut, Quran tersebut. Wa kana idza atasahir marra birrahib faqa'ada ilaihi. Kemudian begitu terus. Setiap dia mau mendatangi penyihir ini, dia malah duduk dulu di sini lama. Kemudian akhirnya karena terlalu lama di sini belajar Injil, akhirnya dia telat ke sini. Ya Bu ya, misalnya belajarnya jam 8 pagi. Gitu kan? Karena dia duduk dulu belajar Injil, akhirnya dia telat datangnya jam 9. Gitu. Akhirnya tukang sihir itu marah. Sampai tukang sihir itu faiza atasahira darabahu, dipukul ya. Talambek tarwih gitu kan, terus fasyaka dzalika ila rahib, karena dia terus dipukul, karena telat dipukul, karena dia ngadu kepada gurunya di sini.
Jadi ilmu hitam, ini ilmu putih, gitu kan ya. Dia ngadu kepada rahib. Apa yang dia kadukan? Nah, saya dipukul karena terlambat terus, gimana nih, gitu kan? Maka apa kata rahib kepada dia? Faqala iza khasyita as-sahir faqul habasani ahli. Nanti kalau kamu telat lagi, bilang ke tukang sihir itu, saya telat karena ada urusan orang tua saya nyuruh kerjaan banyak. Kan? Wa idza khasyita ahlak, dia nyampe rumah akhirnya karena ini telat di sini, nyampe rumah juga telat. Maka dipukul lagi di rumah, lambat pulang. Bilang tadi tukang sihir menahan saya terlalu lama belajarnya, gitu kan? Nah, jadi seolah-olah ini tidak ada nih, yang di tengah ini seolah-olah tidak ada, gitu kan? Fahabasani sahir. Kemudian fabainama huwa kadzalika, terus begitu aktivitasnya, ini pemuda dari rumah, kok telat? Ya di rumah banyak kerja, nggak dipukul. Nyampe rumah, kok telat lagi pulang? Banyak pelajaran di rumah, di tempat sihir, kan gitu. Nah terus dia beraktivitas demikian, kemudian iza ata ala dabbatin azimah. Di tengah perjalanan itu, di tengah jalan dia melihat orang-orang tidak bisa melewati jalan seperti biasa, terhalang oleh seekor binatang besar. Ada binatang ganas yang sedang berdiri di tengah jalan, sehingga penduduk, orang-orang dan dia sendiri juga terhalang karena binatang itu. Ya. Apa binatangnya? Dalam riwayat mengatakan asad. Apa itu asad? Singa. Ya. Tapi azimah, besar. Ya. Sehingga orang-orang ketakutan, tidak bisa melewati jalan tersebut. Baik. Faqala al-yawma a'lamu sahiru afdal am rahib afdal. Kata pemuda itu, hari ini saya bakal tahu siapa yang benar ilmunya, yang diridhoi Allah siapa? Ilmunya tukang sihir atau ilmunya rahib. Ya. Sebenarnya kan kalau ibu bapak saya tanya, mana ilmu yang bagus? Ilmu sihir apa ilmu Injil atau Al-Qur'an? Jelaslah bisa kita jawab Al-Qur'an atau Injil, di zaman itu Injil, ya. Tetapi kenapa pemuda ini ragu? Berarti terjadi syubhat. Tadi kan ada Ustaz ngomong syubhat. Terjadi kerancuan di zaman itu, ma yang agamo, ma yang magic. Sehingga dia bingung nih, mana yang agama, mana yang sihir, mana yang karomah, kan begitu. Mana yang mukjizat, mana yang istidraj. Beda. Sebenarnya beda, tetapi di zaman tersebut terjadi kerancuan, mana yang agama, mana yang hak, mana yang batil, mana yang hak. Maka dia berkata dalam dirinya kepada Allah, Allahumma, dia ngomong begitu, Allahumma in kana amru rahib ahabbu ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabah hatta yamdin nas. Ya Allah, jika engkau ilmunya rahib itu engkau ridai dan engkau tidak ridho kepada ilmunya sihir, tukang sihir, maka saya ambil batu sekarang nih, saya lempar. Kalau binatang itu mati sekali lempar, maka berarti kau lebih ridho saya melanjutkan ilmunya rahib ini. Ini dia bernazar seperti itu, gitu kan? Kemudian dia lempar itu. Singo kalau diimpok jo batu leka mati kira-kira, Bu. Singo kan gadak, ya kan? Yang ada awak yang mati. Karena diimpok kajajo kan. Tapi dia bernazar, ya Allah, kalau batu ini bisa membunuh singa ini, berarti ilmu rahib ini yang benar. Dan sihir itu salah. Saya tinggalkan nanti. Saya lanjutkan legasi atau warisan daripada rahib ini. Saya tidak mau melanjutkan ilmu sihir itu. Apa yang terjadi? Faromaha, lalu dia lempar, faqatalaha, lalu terbunuhlah singa besar tersebut. Sehingga orang-orang bisa lewat, mati singa. Baik. Fa'atar rahiba fa'akhbarahu. Kemudian dia ceritakan pengalaman rohaninya ini yang pertama ini kepada rahib gurunya, guru agama Islamnya ini. Apa kata rahib? Ai bunayya, wahai ananda, antal yauma afdal minni. Sekarang engkau lebih afdal daripada aku. Kau lebih utama di sisi Allah dibandingkan saya. Ini menjadi dalil bahwasanya murid itu kadang ilmunya bisa lebih tinggi daripada guru, ya. Tidak mesti guru itu selalu unggul daripada murid. Terkadang bisa juga guru itu murid itu bisa lebih mengembangkan ilmu dibandingkan
gurunya sendiri. Tadi saya yang mengajarkan kamu, sekarang kamu lebih hebat daripada saya. Itu kata guru. Nah, ini ciri-ciri guru yang tawadu. Kadang-kadang ada juga guru tuh yang tidak mau mengakui kekurangannya di depan muridnya. Guru itu, dosen itu kadang-kadang nilainya A. Ya, murid maksimal, mahasiswa maksimal nilainya C+. Gitu kan. Tak boleh B. A itu milik Allah dan Rasulnya, B milik dosen, C baru milik mahasiswa. Nah, ini zaman-zaman dahulu sih. Iya begitu, Bu? Kalau zaman sekarang enggak. Banyak dapat A+. Baik, sampai mana tadi? Kemudian diceritakan pada rahib, engkau lebih afdal daripada saya sekarang. Qad balagha min amrika ma'ara. Wa innaka satubtala. Namun, walaupun kau hebat daripada aku sekarang, namun sebentar lagi kamu pasti diuji oleh Allah. Nah, jadi kalau Allah capai tingkat kesalehan tertentu itu Pak Ibu, datang ujian itu dahsyat. Baik. Wa in ubtulita fa ini tublita, kalau kamu diuji nanti fala tadulla alayya. Jangan, kalau kamu nanti ada persoalan, jangan bawa-bawa saya. Kalau kamu nanti ada persoalan, jangan bawa-bawa nama saya. Gurunya udah punya firasat. Ini anak hebat, tetapi persoalannya lebih hebat lagi. Ini diketahui oleh orang-orang yang punya firasat yang tajam ya. Makanya itu sebagian nabi itu sedih kepada anaknya sendiri. Nabi Yakub itu menangisi Nabi Yusuf. Menurut saya bukan lantaran itu anaknya saja Nabi Ayub sampai menangis begitu. Karena Nabi Yusuf itu adalah penerusnya, sama-sama Nabi, dan Nabi Yusuf ini akan mendapatkan ujian yang luar biasa. Maka sedihlah Nabi Ayub. Gitu kan. Itu dimiliki oleh orang-orang yang spesial ya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW ketika mengetahui Allah ngasih tahu bahwasanya cucunya dan cucu-cucunya Hasan dan Husain itu akan dibunuh, Nabi SAW menangis dan sayang kepada cucunya karena memang putra-putranya atau cucu beliau akan meninggal di tangan-tangan orang zalim. Baik, kau akan dapat persoalan yang besar, tapi jangan bawa-bawa saya. Kemudian wakanal gulam yubriul akmah. Setelah itu anak ini punya karomah. Apa saja karomahnya? Bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit sekali sentuh. Dan itu memang mukjizat yang banyak didapati oleh para aulia, nabi dan para aulia di zaman Nabi Isa alaihi assalam. Ingat kisah yang ada dalam surat Yasin? Wadrib lahum masalan ashabal qaryah iz ja'ahal mursalun. Ingatlah kisah ashabul qaryah ya, penduduk Antioquia yang mereka dikirim utusan-utusan para rasul, itu juga memiliki mukjizat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi itu memang ciri khas umat Nabi Isa alaihissalam, itu bisa menyembuhkan banyak penyakit. Sehingga mulai terkenal dia, mulai viral dia di daerah itu. Bahwasanya dia ada pemuda soleh yang dia dengan izin Allah bisa menyembuhkan orang yang sakit ya, dengan sekali sentuh. Kemudian terdengarlah berita tentang pemuda yang mampu menyembuhkan banyak penyakit itu oleh seorang yang menjadi Jalisul Malik, salah seorang menteri dari raja. Fasami'a jalisun lil maliki kana qad amiyah. Dia tuh buta matanya. Ya. Saking viralnya sampai masuk ke istana gitulah kira-kira. Lalu salah satu menterinya yang buta itu tertarik gitu. Cak lu bobek resiko gitu kan, mudah-mudahan bisa sembuh gitu kan. Kemudian fa'atahu bihadaya katsiratin faqat. Lalu dia menteri yang buta itu mendatangi pemuda tadi dengan membawa banyak hadiah. Ya, dibawanya perhiasan emas, ya, mobil mungkin ya. Faqala ma ha huna laka ajma'u in anta syafaitani. Saya datang ke sini wahai pemuda untuk engkau sembuhkan penyakit saya, dan saya kasih ini semua untukmu. Saya berikan sebagai hadiah. Imbalan karena kau menyembuhkan aku. Kalau bisa kau sembuhkan. Faqala, maka pemuda itu berkata, la ashfiya ahadan. Saya tidak menyembuhkan siapa-siapapun. Saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Innama yashfi Allah. Namun yang menyembuhkan itu adalah
Allah. Ini boleh ditiru nih Pak Ibu. Ada yang jadi dokter di sini. Dok, tolong sembuhkan penyakit saya. Apa kata dokter yang soleh? Saya tak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Ajarkan tauhid sebelum segala sesuatu. Baik. Jadi melalui keahlian kita sebenarnya bisa berdakwah. Ya. Ibu tukang masak, punya catering, dia lama masakan ibu. Yang bikin enak ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah makanya lama. Lamanya masakan ambo kalau awak sakit, dah lama aja makanan itu tuh. Jadi lama itu bukan hanya soal makan, tetapi seluruh banyak faktor yang mendukung makanan itu enak. Ya. Jadi berdakwah tauhid itu yang utama menurut profesi kita masing-masing sebagaimana yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Fa in anta amanta billah wa da'awtullaha fasyafak. Kalau engkau beriman kepada Allah, saya akan minta kepada Allah agar menyembuhkanmu. Nah, jadi passwordnya apa Pak Ibu? La ilaha illallah. Mirip dengan Wali Songo itu. Siapa yang mau nonton pertunjukan wayang, boleh gratis, tapi passwordnya apa? La ilaha illallah Muhammadun. Maka banyak orang Jawa masuk Islam. Gara-gara Wali Songo itu. Nah, kalau mau sembuh, ucapkan dulu la ilaha illallah. Itulah kira-kira. Maka dia beriman kepada Allah. Fa'amana billah fasyafahu Allah. Lalu Allah sembuhkan dia. Fa'atal maliku. Kemudian dia sudah, artinya dia bisa melihat kan, karena penyakitnya adalah mata. Berarti dia sekarang sudah bisa melihat. Lalu dia datangi raja. Fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Dia mendatangi raja, duduk di sampingnya sebagaimana biasa. Faqala lahul malik, ma radda 'alaika basarak. Loh, kok bisa melihat kamu sekarang? Siapa yang menyembuhkan kamu dari buta? Kata menteri tadi, qala rabbi, Tuhanku. Ingat, tadi raja tadi kan mengaku sebagai Tuhan. Ini apa? Walaka rabbun ghairi, kau punya Tuhan selain saya? Kata raja itu. Oh, ini sombong sekali ya. Kau punya Tuhan selain saya? Qala, kata menteri yang tadi sudah Islam, Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Bahkan Tuhan Rabbul Alamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak senang, marah dia. Fa akhazahu falam yazal yu'azibuhu hatta dalla al-gulam. Dia siksa, dia pukul mungkin atau dia penjarakan, dia siksa, interogasi sampai dia memberitahu siapa yang mengajarkan dia tentang tauhid ini, yaitu ditunjukkan kepada pemuda tadi itu. Maka ditangkaplah pemuda tadi itu. Ya. Pemuda tadi juga diazab, diinterogasi dan lain sebagainya. Maka faqala lahul malik, ya bunai, qad balagha min sihrika ma yubrikul akmah wal absar wa taf'alu wa taf'al. Qala inni, benarkah engkau, kata raja itu, menyembuhkan orang begini-begini itu? Kata pemuda tadi itu, inni la ashfi ahadan, saya tidak menyembuhkan siapapun. Innama yashfi Allah, yang menyembuhkan hanyalah Allah. Guru itu jawabannya. Tidak berubah. Siapapun yang bertanya, mau orang miskin, mau orang tidak miskin, mau orang pejabat, mau orang raja sekalipun, tetap tauhid itu tak berubah sama. Innama yashfi Allah Subhanahu wa taala. Kadang tauhid kok ke orang yang di bawah bisa kita istiqomah, tapi kalau berhadapan dengan raja, lah berubah pendapatnya. Kan banyak yang begitu Pak Ibu. Apalagi zaman pemilu. Dulu istiqomahnya Masya Allah. Tapi lah sudah masuk ke kolam lele. Ada pek sembako. Baik. Sampai mana tadi? Innama yashfi Allah. Sesungguhnya yang menyembuhkan itu hanyalah Allah. Fa akhazahu wa lam yazal yu'azibu hatta dalla 'ala ar-rahib. Dia azab, dia siksa. Sampai dia akhirnya ngaku yang mengajarkan itu rahib. Padahal rahib tadi sudah bilang, jangan bawa-bawa sah. Berarti memang dahsyat itu. Memang di masa-masa itu ya, teknik interogasi itu memang luar biasa Pak. Teknik interogasi di zaman abad 18, 17, 18, 19 sebelum inilah, itu memang luar biasa. Sehingga akhirnya tersebut juga nama rahib tersebut. Kemudian faji'a bir rahib, kemudian rahib didatangkan. Astagfirullahalazim. Kalau dikeciannya bawa ambo. Faqila lahu irji' an dinik, murtad kamu dari agamamu ini. Rahib disuruh
murtad. Jadi ustadz ditangkok, kemudian murtad. Kemudian fa'aba, dia menolak. Tidak mau dia. Fada'a bil minsyar. Kemudian diambilkan minsyar. Apa itu minsyar? Gergaji. Wa wada'al minsyara fi fafriki ra'si. Diletakkan gergaji itu tepat di kepalanya. Ya Allah, ujian iman orang-orang terdahulu itu luar biasa, Pak Ibu. Makanya kita berdoa dalam surah Al-Baqarah apa? Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan berikan kami ujian iman sebagaimana umat-umat terdahulu. Itu kan isran itu adalah beban, itu ujian iman sebagaimana umat-umat terdahulu, gitu. Gergaji, Pak Ibu. Kira-kira Ibu disuruh murtad pakai gergaji di muka kepala Ibu, apa kira-kira? Laika bisa istiqomah tuh. Bapak, saya lihat keadaan lu, Pak. Kayaknya ragu ini. Dia tetap menolak, tidak mau berpindah agama, tetap Islam. Fasyaqqahu bihi hatta waqa'a syaqahu. Lalu dibelahlah menjadi dua bagian badannya. Tsumma ji'a bil gulam. Kemudian didatangkan kemudian tsumma ji'a bi jalisil malik. Setelah Rahib Tuman meninggal, mati syahid, kembali dipanggil menteri tadi. Menteri itu juga disuruh keluar dari agama Islam, menolak, kemudian digergaji juga. Kemudian waji'a bil gulam, faqila lahu, dipanggil pemuda itu, lalu dikatakan irji' an dinik. Murtad kamu dari agama, kembali menyembah saya sebagai raja di sini. Fa'aba, dia menolak, fadafa'ahu ila nafari min ashabihi. Kemudian dia panggil pasukannya banyak, bawa pemuda ini, izhabu bihi ila jabal, bawa pemuda ini ke atas gunung ini dan itu, kaza wa kaza. Fa as'adahu bihil jabal. Mereka naik ke gunung semuanya, pasukan membawa pemuda itu mau dieksekusi. Fa iza balagtum dzurwatah, kalau sampai di jurang yang paling tinggi, ya. Fa in raja'a an dinihi wa illa, kalau dia memang mau murtad bebaskan, pulang lagi. Kalau tidak mau, fatrahu, lemparkan di ke bawah, ke jurang dalam. Kemudian apa yang terjadi, Pak Ibu? Pemuda tadi berdoa kepada Allah. Mana sih? Allahumma kfinihim mimma syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah saya dari orang-orang ini sesuai dengan kehendak-Mu, gimana cara Engkau lah. Allahumma kfinihim mimma syi'ta. Akhirnya apa yang terjadi? Fa rajafa bihimul jabal. Gunung bergoncang. Fasaqatu, seluruh tentara itu jatuh semua, kecuali dia, pemuda tadi itu. Wajah yamshi ilal malik, dengan santai dia berjalan pulang lagi menemui raja. Kalau saya udah kabur itu, Pak Ibu. Iya. Kemudian akhirnya dengan santainya turun menemui raja lagi. Assalamualaikum raja, kan gitu kan. Saya masih ada gitu. Faqala lahul malik. Lalu raja itu berkata, "Ma fa'ala ashabuka?" Apa yang dilakukan oleh tentara-tentara saya? Kata pemuda tadi, "Kafanihimullah." Allah menjaga saya dari mereka. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Kemudian dipanggil lagi sekelompok pasukan, satu pasukan lagi. Terus dibawa dia. Kemana sekarang dibawa? Izhabu bihi fahmilu fi qurqur. Bawa dia naik kapal besar. Qurqur artinya kapal besar. Fawassatu bihil bahar. Kemudian mereka membawanya sampai ke tengah samudra. Samudra. Bayangkan itu. Tengah-tengah tidak ada pulau, nggak ada. Pokoknya di tengah samudra, laut lepas. Baik. Fa in raja'a an dinihi, kalau dia mau kembali menyembahku, bebaskan dia. Wa illa faqdhifu, kalau tidak tenggelamkan dia. Lemparkan dia ke laut. Kemudian fazahabu bihi faqal, maka pemuda itu dibawa, dia kembali berdoa. Apa doanya? Sama kayak tadi. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah saya dari orang-orang ini sesuai dengan caramu, ya, bima syi'ta. Fan kafa'at bihimus safinah. Tiba-tiba
kapal itu menenggelamkan, mungkin tenggelam seluruh pasukan, faghariqu, dan semua tenggelam kecuali pemuda tadi. Apa yang terjadi? Wajah yamshi ilal malik, dan jalan lagi menuju raja. Ajib ini orang. Faqala lahul malik, ini yang disebut dengan yakin ini. Kalau enggak karena iman yakin enggak bisa seperti. Faqala lahul malik, raja terheran-heran kembali. Ma fa'ala ashabu, kami dilakukan oleh tentara-tentara itu. Dia jawabannya sama, kafanihimullah, Allah menyelamatkan saya dari mereka. Faqala lil malik, kemudian dia berkata kepada Malik, raja, innaka lasta biqatili, kau tak akan bisa membunuhku. Hatta, kecuali taf'al ma amuruka bihi, kecuali dengan cara yang aku suruh. Ya, gimana cara membunuhku? Ya, kau tak akan bisa membunuhku wahai raja kecuali dengan cara yang aku ajarkan, cara membunuh itu. Qala wa ma huwa? Apa itu? Gimana caranya membunuh engkau? Qala, pemuda itu berkata, tajma'un nasa fi sa'idin wahid. Pertama caranya adalah ini tutorial cara membunuh diri saya. Ya. Yang pertama, kumpulkan seluruh rakyat di satu lapangan di tempat yang sama. Fataslubuni ala jiz'in, kamu salib saya di sebuah pohon. Memang di zaman tersebut metode pembunuhan yang paling populer itu menyalib. Ya. Disalib. Salib itu artinya apa itu Pak Ibu? Salib itu dalam keadaan hidup-hidup, tangan dibentangkan seperti ini, tangan ini dipaku, gitu kan? Bisa dibikin kayak kayu gitu, kayu salib, atau di pohon bisa juga, gitu kan? Dipaku dengan paku besar ke tangan, jadi dia menggantung di atas luka, di atas kayu. Terus biasanya ada kawat berduri dijadikan sebagai mahkota. Jadi sakit, terus bergerak sedikit sakit. Ini juga sakit nih, karena ini dibolongin. Bayangkan kita memaku sesuatu ke pantriplek, itulah tangan kita. Kaki juga dipaku di bawah. Itu disalib namanya. Di zaman itu memang cara mengeksekusi yang paling populer. Biasanya salib itu memang untuk supaya lebih populer, bisa dilihat oleh orang. Dan orang jadi bahan tontonan gitu. Baik. Wa taslubuni ala jiz'in, kamu salib saya. Summa khussahman min kinanati. Lalu kamu ambil anak panah saya. Jadi dia punya anak panah. Jadi harus dari anak panah dia. Kalau anak panah yang lain nggak bisa. Summa dha'asahma fi kabidil qaus. Kemudian letakkan anak panah itu di busur panah. Sumakul, kemudian katakanlah, wah ini passwordnya. Diajarkan pula doanya. Bismillahi Rabbil Gulam. Dengan nama Allah, Tuhan anak ini. Tuhan pemuda ini. Bismillahi Rabbil Gulam. Summa irmini, kemudian kamu arahkan ke saya, tembak saya. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalau kamu melakukan itu, kamu akan baru bisa membunuhku. Ya. Ya Allah, ini orang luar biasa. Fajama'an nasa fi sa'idin wahid. Kemudian dikerjakan oleh raja itu. Cayol. Dikerjakan, dipanggil seluruh rakyatnya di tempat di lapangan besar satu. Wa salaba ala jiz'in, fa salabahu ala jiz'in. Kemudian dia salib. Kemudian summa akhadha sahman min kinanati, diambil anak panahnya di tempatnya. Kemudian dia letakkan di fawala sahma fi kabidil qaus, dia mulai masukkan ke busurnya itu. Summa qala, kemudian raja itu berkata, Bismillahi Rabbil Gulam. Ada pula Tuhan baca nama Tuhan gitu. Summa ramahu, kemudian dia lempar, fawaqa'a sahmu fi sudghihi. Kemudian panah itu tepat mengenai pelipisnya. Kepalanya kan. Fawada'a yadahu fi sudghihi, kemudian dia meletakkan tangannya di pelipis yang kena itu. Ya, diletakkan tangan, pemuda itu meletakkan tangannya di pelipis yang kena itu.
famata, kemudian dia meninggal. Faqala an-nas, seluruh orang yang menyaksikan itu berkata, amanna bi rabbil gulam, kami beriman kepada Tuhannya gulam, kepada Tuhannya anak muda ini. Seluruh orang masuk Islam, itulah lock-in berjamaah. Ya. Masuk Islam secara besar-besaran. Yang tetap kafir ya raja dan pasukannya saja. Yang tetap kafir hanya raja dan pasukannya saja. Kemudian tadinya dia membunuh 1-2 orang saja yang masuk Islam, akhirnya seluruh rakyatnya telah berpindah atau masuk ke dalam agama Islam. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Marahlah dia suruh pasukannya untuk membuat parit. Ya. Kemudian dihidupkan api, dibesarkan api, kemudian dia bikin statement, keputusan, man lam yarji' an dinihi fa ahmuhu fiha. Siapa yang tidak mau murtad, akan aku lemparkan ke dalam api tersebut. Ya. Hatta ja'at imra'atun, sampai datang seorang perempuan. Wa ma'aha sabiyyun laha, dia punya bayi. Sampai yang tentu yang masuk Islam itu laki-laki, perempuan yang punya anak, yang sedang gendong anak, yang punya bayi, kakek, anak-anak, semuanya. Tak tebang pilih dia. Semuanya yang tak mau murtad dimasukkan ke dalam api. Nah, yang dieksekusi kali ini seorang perempuan, dia masih menggendong bayi. Masih menggendong bayi. Kalau bayi bisa ngomong atau tidak, Pak Ibu? Bisa bicara normal atau tidak? Normalnya, Bu. Normalnya tidak bisa. Ya, bisa nangis doang. Fataqa asad an yaqa fiha faqala lahal gulam. Ibu itu dia tidak takut pada api itu, dia cuma khawatir pada anaknya, iba terhadap anaknya. Dia ragu-ragu nih, murtad aja lah daripada anak saya ini mati gitu kan. Ragu-ragu dia mau maju mundur, murtad pendak. Akhirnya dengan izin Allah, faqala lahal gulam, bayi itu bisa bicara. Ya ummah, wahai ibuku, isbiri, sabarlah, fa innaki 'alal haq, sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Akhirnya ibu dan bayinya juga dibakar hidup-hidup. Baik. Baik. Dalam riwayat yang lain, riwayat dari Ad-Dhahak, dari Ibnu Abbas juga, faqala laha sabiyyul murda', berkata bayi yang masih menyusu itu, ya ummi, wahai ibuku, usbuti ala ma anti alaih, tetaplah istiqomah dalam agama yang ada sekarang. Fa inna ma hiya gumaidah, api yang ada di depan kita ini cuman gumaidah. Apa itu gumaidah? Anggap aja permainan bangsa Arab dulu namanya gumaidah. Permainan ini nutup mata. Permainan dengan cara menutup mata begitu. Anggap aja ini gumaidah, tutup aja mata, sudah biar dilempar. Fa alqauha wa banaha, kemudian dilemparkan dengan bayi-bayinya. Kejam sekali. Baik, jadi rijal, nisa, laki-laki, perempuan, anak kecil, bayi pun tidak selamat dari kekejaman raja tersebut. Baik, berapa korbannya? Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan 20.000 orang. Ada yang mengatakan 12.000 orang, ada yang mengatakan 70.000 orang. Terus apa yang terjadi dengan raja tersebut? Diriwayatkan dari Abu Saleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya api an-nara irtafa'at minal ukhdud fasarat fawqal malik wa ashabihi 40 zira'an fa ahraqathum. Jadi api itu naik ke atas dan membakar raja juga. Jadi api itu keluar, naik ke atas, dibakar raja semua. Sementara orang-orang yang mati syahid itu tidak merasakan panas api sama sekali. Mereka meninggal, iya, tapi mereka tidak mendapatkan siksa api itu. Mereka tidak panas. Nah, begitulah gambaran daripada kisah yang terjadi di Najran atau di beberapa tempat yang juga disebutkan oleh para ulama. Dan kejadian Ashabul Ukhdud ini tidak hanya di satu tempat, tetapi ada berapa? Ada 5 tempat. Yang pertama tadi di Najran, Yaman. Pelakunya itu adalah Yusuf bin Syarahil Al-Himyari. Kedua, ada yang mengatakan di Yaman, tapi pelakunya adalah seorang Yahudi, Zunwas.
Kemudian ada yang mengatakan di Habasyah, ada yang mengatakan di Konstantinopel, ada yang mengatakan di Paris atau di Persia oleh Raja Bukhtanasar atau Bukhtanasar. Baik. Rabbana, kita doa kepada Allah, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina wa Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Baik, semoga iman kita ini tidak diuji sebagaimana ujian umat-umat terdahulu, memang dahsyat. Ada terjadi di umat Nabi Muhammad, ada seperti di Palestina, ada di mana lagi tuh? Sebagian etnis Rohingya ya, sebagian dulu ada di Serbia ya, Bosnia ya, itu juga pembantaian luar biasa itu, 25 berapa jutaan korban itu kalau di Bosnia itu masalah oleh raja-raja, oleh orang-orang itu. Dulu di Maluku di Indonesia ya, konflik Maluku juga terjadi ya. Poso ya. Jadi ayat ini atau surat kejadian Ashabul Ukhdud ini beritahu kita bahwasanya kalau umat Islam itu tidak berkuasa, walaupun kita banyak, apalagi kalau kita minoritas, itu rawan dizalimi oleh orang-orang kafir. Karena sifat daripada orang kafir itu ada yang memerangi, yang tidak sukunya gitu. Nanti dijelaskan pada ayat berikutnya, ya, ayat berikutnya. Ya. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid allazi lahu mulkus samawati wal ardh, seterusnya. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka menyiksa itu lantaran hanya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan sini Pak Ibu? Ya, silakan. Wah, Ibu ini rajin tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, saya langsung saja ke pokok pertanyaan. Tadi telah dibahas tentang anggota-anggota tubuh kita ini bakal jadi saksi. Tapi tadi diterangkan bahwa yang pertama sekali yang jadi saksi adalah kaki paha sebelah kiri. Nah, itu dasarnya apa Ustadz? Kenapa paha kaki sebelah kiri yang pertama jadi saksi? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, dari ilustrasi bahasan Pak Ustadz tadi, seorang menteri yang buta disebutkan oleh seorang pemuda karena ada tauhid di dalamnya. Nah, itu kalau di bawah saat sekarang ini Pak Ustadz, banyak orang-orang pintar menyembuhkan pasiennya dan berdalih ini yang menyembuhkan Allah bukan saya. Padahal dia dikenal sebagai orang pintar, sehingga banyak orang-orang yang beragama Islam terjebak. Nah, ini gimana pandangan Pak Ustadz? Orang pintar atau dukun yang mengaku kalau di depan kita, Bu, ini yang menyembuhkan Allah ya Bu, bukan saya. Nah, padahal dia dukun. Dalam Islam kan kita dilarang untuk menemui dukun gitu. Tetapi dia berdalih meyakinkan orang-orang Islam yang beragama Islam, ini yang menyembuhkan Allah bukan saya. Saya cuma perantara kata. Dua aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagus pertanyaannya. Bagaimana kita membedakan ini dukun atau memang orang yang diberikan oleh Allah kelebihan untuk bisa menyembuhkan? Ya. Pertama, fakta ya, bahwasanya Allah bisa memberikan kelebihan apapun kepada makhluk-makhluknya. Ya, ada orang yang dilebihkan dari segi kecerdasan, kekayaan. Ada juga yang Allah lebihkan untuk bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Baik penyembuhan jalur medis maupun jalur alternatif, gitu kan. Jadi tidak bisa kita pukul rata semua orang yang di luar medis itu dukun semua. Ada orang-orang yang Allah beri kelebihan, mungkin dengan pijitnya, urutnya, dengan doanya, bisa jadi ada itu. Tapi yang menjadi persoalan kan bagaimana membedakan antara dukun dengan memang orang yang baik, orang yang soleh. Itu membedakannya dari pelaksanaan syariat.
Kalau dia melaksanakan syariat, artinya dia bersyahadat, beriman kepada Allah, dan dia sholat, dia menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW dalam kehidupannya, ya. Berarti perkataan yang menyebutkan Allah itu bukan saya, bukan hanya lip service, tetapi memang hakikatnya memang begitu. Tapi kalau ini tidak membayang, tidak, puasa tidak, apalagi haji, gitu kan? Tapi dia benar menyebutkan Allah. Kemudian tata caranya semuanya bertentangan dengan sunnah Nabi, itu dukun tuh. Jadi standarnya adalah sejauh mana dia melaksanakan syariat Islam. Pokoknya syariat saja. Kalau orang pakai ilmu hitam, tidak mungkin bisa sholat. Kalau orang pakai ilmu hitam, tidak mungkin dia bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Dia akan mengikuti sunnah-sunnah setan. Kalau dia ngomong begini, saya menyebutkan Allah, itu hanya lip service. Itu hanya omongan apa itu bahasa Minang itu lip service. Karena pemanis bibir saja itu hanya gimmick. Gimmick. Itu hanya gimmick saja, tipu-tipu aja tuh. Kalau dia tidak melaksanakan syariat. Jadi dilihat orangnya, apakah orangnya sholat atau tidak. Kalau dia sholat berarti memang dia diberikan oleh kelebihan. Itu. Baik. Terus cara pengobatannya sesuai dengan syariat. Itu yang pertama. Yang pertanyaan kedua tadi. Pertanyaan pertama tadi. Jadi saksi pertama daripada anggota tubuh yang lain. Ya. Itu termasuk wilayah nas khabar ya. Maksudnya ya Nabi mengatakan begitu. Hikmahnya wallahu alam. Kenapa paha kiri atau kenapa paha kanan? Kenapa itu yang pertama? Enggak tahu. Sebabnya enggak tahu kenapa hikmahnya itu dari situ enggak tahu, wallahu alam. Tidak bisa saya sampaikan. Mungkin karena lebih dekat, maaf, kepada kelamin. Mungkin lebih dekat kepada kelamin. Karena salah satu dosa yang memberatkan padang mahsyar itu adalah zina. Orang tuh kalau berzina walaupun sudah tobat dia masuk surganya nunduk. Orang kalau berzina sudah tobat pun dia masuk surga dia nunduk ke surganya. Orang masuk surga semuanya dengan bangga, mengangkat kepala, membusungkan dada. Orang masuk surga itu bahagia. Ada orang-orang yang masuk surga tidak bahagia. Siapa itu? Ahluz zina, walaupun sudah bertobat. Nah, jadi orang kenapa paha kiri? Wallahu alam, mungkin lebih dekat kepada, mohon maaf, kelamin. Dan lebih dekat kepada langkah, gerakan langkah. Wallahu alam bishawab. Ada pertanyaan lagi, Pak Ibu? Kok pada terdiam begini nih? Ada pertanyaan nih, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya agak terlambat sedikit dengan pengajian Ustaz. Nah, ini terkait dengan kesaksian di mati di akhirat itu. Terkait dengan pekerjaan kita, umpamanya kita bekerja dalam satu tim, ada 4 orang misalnya. Kemudian ini terkait dengan pengadilan yang dari sebagai terdakwa Ustaz tadi. Dari 3 hakim mungkin diantara satunya ada yang memang agak ijat dalam memutuskan suatu perkara. Kemudian satu lagi sebagai seorang penulis. Apakah dari yang kedua hakim tadi memutuskan perkara mungkin tidak sesuai dengan sebenarnya? Mungkin mereka ada tempat lain. Nah, sementara yang satu ini tidak mau ikut yang kedua. Apakah dia juga ikut menanggung dosa dari keputusan yang dibikin oleh hakim yang 2 tadi, dan bagaimana dengan penulis tadi juga? Dia kan cuma sebagai penulis. Apakah dia ikut menanggung dosanya? Kemudian apa yang bisa dilakukan supaya kita tidak terbawa akan dosa itu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk orang yang awam dengan dunia hukum positif ya. Tata cara persidangan, struktur hakim juga saya termasuk orang yang tidak tahu baca. Yang saya tangkap berarti hakim itu ada dewan ya Bu ya. Ada tim ya. Timnya itu ada yang menjadi penulis juga. Baik. Keputusannya itu dibentuknya seperti apa? Apakah melalui mufakat, musyawarah, atau mutlak di tangan hakim ketua? Musyawarah. Tapi hakim ketua bisa punya hak untuk memutuskan berbeda. Jadi hakimnya ada 3 misalnya. Yang 2 bilang tidak. Yang 2 ini tidak setuju.
tetapi hakim ketuanya bilang iya. Terus apakah dosa hakim yang kedua saja putusannya salah? Apakah kena juga hakim kedua ini? Oh gitu. Baik. Pertama, hakim memutuskan itu tentu berdasarkan ilmu ya Bu ya, kesaksian dan lain sebagainya. Yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perhakiman ini bukan apakah hasilnya benar salah menurut hakikatnya, tetapi menurut zahirnya. Ya. Nahnu nahkum bizawahir. Kami menghukum, ahli fikih, hakim itu menghukum dengan tampak zahir. Kalau secara disiplin ilmu, ternyata menurut keputusan secara disiplin ilmu, ternyata memang hasilnya itu adalah dihukum orang yang bersangkutan, padahal secara ilmu hakikatnya tidak salah dia. Apakah hakim dituntut? Tidak. Karena dia sudah menempuh jalur yang benar. Walaupun hasilnya tidak benar. Karena hakikatnya di situ ada takdir Allah di situ. Wallahu a'lam. Nah, sekarang masalahnya kalau hakim itu sudah berusaha dengan maksimal, ternyata hasil akhirnya itu ada perdebatan. Yang dua mengatakan dihukum, tidak dihukum. Ternyata yang ini mengatakan, hakim ketua mengatakan dihukum. Apakah dosanya sudah mengenai dosa kesalahan hakim itu mengenai juga hakim-hakim yang tidak setuju? Kalau sudah dia memutuskan bahwasanya mereka tidak setuju di musyawarah itu, berarti mereka bebas dari kesalahan hakim yang pertama, karena mereka sudah mengatakan aspirasi. Kecuali mereka diam, udah tahu ini benar kasusnya salah, lalu tetap dia bela, karena yang dapat jatah cuma hakim ketua. Hakim kedua, ketiga tidak dapat jatah, misalnya tidak dibayar, maka dia tidak termasuk di situ. Yang menulis dia berdosa tapi dosanya ditanggung oleh hakim yang memutuskan. Karena semua itu menurun saja. Karena yang putusan mutlak itu adalah hakim yang ketok palu yang memutuskan itu. Intinya dia tidak berdosa. Yang berdosa itu hakim saja. Kenapa orang bisa nulis? Karena dia yang memutuskan. Ya. Makanya bagi orang yang hati-hati, bagi orang yang wara, mereka menjauhi profesi itu. Orang-orang yang hati-hati, yang tidak mau menjadi persoalan di akhirat nanti, biasanya mereka menjauhi profesi-profesi yang demikian. Yang misalnya di kejaksaan, di hakiman itu. Imam Abu Hanifah itu sampai di penjara, digebukin di penjara, gara-gara apa? Menolak menjadi hakim. Mau jadi hakim nih, jadi ASN lah ibaratnya gitu kan. Imam Abu Hanifah, ya, coba Anda saya angkat menjadi hakim ya. Nah, nanti fasilitasnya begini. Tapi Imam Abu Hanifah, enggak mau saya. Saya khawatir salah dalam memutuskan. Karena beliau ini hukum. Kalau kita ditawarkan gimana Pak Ibu? Banyak orang mau kan, gara-gara fasilitasnya, gajinya dan lain sebagainya. Nah, kalau ulama terdahulu enggak, demi kehati-hatian mereka malah tidak mau ikut campur dalam soalan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi Pak Ibu? Enggak ada. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Mohon maaf salah kurangnya. Terakhir saya minta sampaikan, mohon doa untuk anak saya, rencana mau dioperasi, mau pasang bypass ke jantung ya. Mau masukkan parental makanan lewat darah langsung. Jadi langsung ke jantung. Sampai diagnosanya berdiri tegak. Nutrisinya sementara di situ sampai nunggu diagnosa penyakitnya apa sebenarnya. Sudah 10 bulan kita berjuang, 10 bulan lebih. Saya minta terus doa-doa dari Bapak Ibu, siapa kita nggak tahu dari doa siapa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pekan depan tidak ada ya, Pak ya? Pekan depan pekan kedua ya? Pekan pertama ya? Oh, berarti masih di sini berarti. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di RSM. Iya, Cipto. Kata Abu baru balik dari Jakarta. Bukan yang itu dulu. Apa jantung? Anakku enggak jantung dong. Pencernaan. Pencernaan. Abdomen, bagian pencernaan. Cuman kan karena anak pencernaan itu terganggu,
Iya. Akhirnya anak kan tak tumbuh kan. Betul nggak gampang ya. Akhirnya makanannya lewat infus. Cuman infus pangan itu kalau bayi gente tak bisa. Baru betul. 10 bulan. Tak bisa makanan lewat infus bangka. Ya. Kalau di leher rawan infeksi kan itu Iya, infeksi. Makanya ke jantung makanan itu langsung ke darah. Iya ke darah. Masuk situ. Bukan sakit jantung. Itu kan 10 bulan tuh ya, udah berapa? Dari lahi ya. Dari lahir. Itu anak pertama tuh. Anak kedua. Anak pertama alhamdulillah sehat. Anak pertama juga lahirnya sekilo. Dahsyat Pak kalau anak-anak nih. Riverbond. Allah ngasih saya ujian di anak. Ya, kan pernah gitu. Jadi kami masih penasaran sebenarnya sakitnya. Iya.